Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Persaudara, pada tanggal 15 April hari Rabu, kita dipersembahkan atau diajak untuk merenungkan tentang perjalanan hidup. Tentang kisah dua murid Emmaus. Perjalanan dua murid pulang ke kampung halaman mereka. Setelah mereka kecewa, mungkin marah, mungkin putus asa ketika Yesus wafat di salib. Dan dalam perjalanan itu mereka mengungkapkan kegelisahan, kecemasan, kepedihan, kesengsaraan hati mereka satu sama lain. Ketika dalam perjalanan itu Yesus datang secara misterius dan pura-pura tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem. Itu pertanyaan Yesus sehingga para dua murid ini, yang satu kelupas, yang satu tidak disebutkan namanya, kamu tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem. Seperti dua murid ini heran sekali dengan orang ini yang secara misterius tidak kita ketahui. Saya tidak tahu. Lalu diceritakan, kedua murid ini menceritakan segala sesuatu, pengalaman mereka, kesedihan mereka, harapan mereka tentang Yesus yang mungkin akan mengembalikan bangsa Israel ke kejayaannya. Ya, tetapi ternyata ia mati disalib dan seterusnya, kekecewaan, kepedihan. Tetapi ketika kemudian dalam perjalanan itu bukan Yesus, tapi si misterius ini berkata, hai kau orang bodoh. Ya, seperti Yesus, seperti si orang misterius mengecam kedegilan hati mereka. Ya, dan lalu Yesus menceritakan semua tentang dirinya sendiri. Ya, dan hati para rasul berkobar-kobar ketika Yesus berbicara, mewartakan kabar gembira, mewartakan kabar tentang sang penyelamat itu, dan mereka bersuka cita. Ketika mendekati Emmaus, ya, Yesus mau melanjutkan perjalanan, atau si misterius ini mau berjalanan, tapi kedua murid itu mengatakan, mari kita tinggal dulu bersama kami di sini. Ya. Lalu apa yang terjadi ketika mereka dalam mengadakan perjamuan? Ya, Yesus yang justru berperan utama dengan memecahkan roti itu, dan mereka berteriak, itu Yesus, itu Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kisah tentang Emmaus Journey ini, dua murid Emmaus ini, itu melukiskan hidup kita sendiri. Hidup adalah perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan menuju tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus. Itu surga sendiri. Dengan kebangkitan itu Yesus menghancurkan halangan untuk masuk ke surga. Surga itu pintu dibuka oleh Yesus kembali untuk supaya orang masuk bersama dia ke dalam. Jadi perjalanan hidup kita semenjak kita dibaptis, kita diberi karunia Roh Kudus, kita menjadi anak Allah, orang yang spesial, dan Allah yang pencipta dan semesta itu mau tinggal dalam diri kita, kita berjalan menuju ke sana. Nah, dalam perjalanan itu kita akan menghadapi juga banyak hal, terutama penderitaan, kekecewaan, kemarahan, apalah segala sesuatu yang berupa kekecewaan, berupa penderitaan, atau berupa salib lah, apapun, entah kesalahan kita sendiri atau kesalahan orang lain, atau kesalahan siapa, atau sesuatu yang harus kita tanggung. Nah, dalam menghadapi perjalanan itu menjadi tidak mudah gitu loh. Kita tidak mudah, kita punya harapan, kita punya kerinduan, kita punya dambaan yang seringkali tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang seringkali dikecewakan karena sesuatu atau dua hal. Nah, bagaimana cara kita menghadapi kenyataan yang harus kita jalani itu? Pertama, harus kita katakan bahwa kita harus memiliki seorang sahabat. Sekali lagi, bukan hanya seorang teman kita boleh banyak sekali, bisa banyak kita punya teman, tetapi sahabat itu tidak banyak. Ya, sahabat itu adalah orang yang bisa mengerti, memahami, menerima, mendengarkan apa yang menjadi keluhan hatiku. Sebaliknya juga demikian, saling membagikan, menceritakan, dan terbuka, ya. Tidak takut kelemahan, keterbatasannya diketahui oleh orang lain.
Dia berani membuka diri akan kenyataan hidupnya sehari-hari. Akan penderitaan, akan mungkin dosa, mungkin kelemahan, keterbatasannya. Ya. Nah, itulah sahabat. Demikian dua orang ini, sahabat ini bercerita satu sama lain tentang harapannya, tentang apapun juga tapi dengan nada yang sedih, ya. Dengan nada yang loyo, yang lesu, karena orang yang mereka cintai ya sudah mati. Nah, sekali lagi kita butuh seorang sahabat, ya. Tidak perlu banyak, tetapi di mana kita bisa membagikan apa yang sungguh-sungguh tidak bisa dikatakan kepada orang lain, hanya kepada dia, dan seterusnya, dan saling mengerti, saling mendoakan, saling menguatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu seringkali dalam penderitaan itu kita merasa bahwa kita sendirian. Itu sesuatu yang berat dalam hidup kita, merasa sendirian. Nah, ketika merasa sendirian itu kita tidak melihat Tuhan di balik kesendirian saya, karena apa yang saya rindukan tidak terjadi, ya, tidak tercapai. Maka saya merasa sendirian. Dan ini yang seringkali terjadi dalam perjalanan, dalam persepsi kita, dalam pengalaman hidup kita, ya. Merasa sendirian dan merasa kesepian, ya, bahwa Tuhan tidak mendengarkan kita. Tuhan tidur. Tuhan gak peduli dengan kita. Nah, pengalaman seperti itulah, persepsi yang seperti itu, sekali lagi saya katakan persepsi, ya, bisa benar, bisa tidak. Jadi dia sendiri mengalami seperti itu, dan itu merupakan sesuatu yang menakutkan dan mengerikan ketika kita merasa sendirian dan sendiri. Tetapi kita lihat sebetulnya Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Dan ini keyakinan iman. Jadi perasaan kita seperti kita sendirian, kesepian. Tetapi sebetulnya dalam konteks iman, dalam konteks spiritual, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru secara spiritualis, ya, kita tahu bahwa Tuhan lebih dekat dengan kita pada saat kita sedang menghadapi suatu krisis, suatu penderitaan, suatu salib yang berat. Sekali lagi, Tuhan dekat, lebih dekat dengan kita daripada kita sendiri. Ya, Santo Agustinus mengatakan intimior intimo meo. Tuhan lebih dekat dengan diriku daripada diriku dengan diriku sendiri. Nah, kita tahu kemudian apa yang terjadi, bahwa Yesus mendengarkan ketika kita saling bersharing dengan teman. Dan Yesus hadir dalam penderitaan itu. Maka dia katakan, hai kamu orang bodoh. Kenapa bodoh? Karena kita mengandalkan kepada perasaan kita. Ya, perasaan kita saja, ya, yang bisa benar, ya, perasaanku. Tetapi perasaan kita itu harus masuk lebih dalam daripada sekedar perasaan. Harus masuk dalam iman. Tuhan mendengarkan. Ya. Nah, kebodohan kita tuh di situ, ya. Sebetulnya kalau kita mau jujur, kita lebih mendengarkan problem hidup kita, ya. Kita lebih mendengarkan mungkin apa yang dikatakan orang lain. Kita lebih mendengarkan dan menerima perasaan-perasaan negatif yang ada dalam diri kita, sehingga kita merasa loyo, sehingga kita merasa yang negatif kita dengarkan, lalu membuat kita tertekan. Padahal sebetulnya kita juga harus mendengarkan sisi lain dari penderitaan itu. Oh, Yesus, di balik semua penderitaan itu ada Yesus yang mendengarkan kita. Nah, lalu itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dalam perjalanan itu adalah Ekaristi. Ya, sekali lagi kita tahu dan kita mengerti bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak dari kehidupan kita orang Katolik. Ya, kita sekarang merasa dalam situasi sekarang ketika kita tidak merayakan Ekaristi, kami juga para imam dan Anda umat, ketika kami misa sendiri, kami merasa bahwa ya tetap ada kekurangan, karena umat merupakan bagian dari komunitas kita itu, persekutuan umat Allah. Jadi seperti terisolasi, ya, meskipun untuk sementara. Meskipun Anda melihat kami merayakan Ekaristi, tetapi tetap ada kekurangan. Kami merasa kekurangan juga, Anda juga merasa kekurangan, karena seolah-olah rahmat itu tidak mengalir dalam diri Anda lewat sakramen yang dirayakan ini, terutama Ekaristi.
Nah, itulah kalau kita lihat kenapa Tuhan Yesus menciptakan ketujuh sakramen ini. Seperti seolah-olah di-cancel semua itu. Seperti rahmat itu di-cancel, ditutup gitu loh. Ya. Tidak mengalir kepada Anda. Nah, justru sakramen itu dirayakan supaya aliran rahmat itu mengalir kepada Anda sesuai dengan kepada umat, sesuai dengan rahmat yang memang dibutuhkan oleh umat. Nah, jadi itulah saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Ekaristi. Nah, mungkin blessing kita sekarang ini adalah bahwa dengan tidak kita menerima tubuh Kristus, ya, kita menjadi memiliki kerinduan yang mendalam. Bahkan banyak orang seperti menangis, terseduh-seduh, seperti tidak mendapatkan makanan surgawi yang luar biasa yang Tuhan memang berikan kepada kita. Karena disitulah kita bertemu dengan Tuhan. Ya. Kedua, mungkin juga kita harus menjadi reflektif supaya Ekaristi kita tidak sekedar kewajiban, tidak sekedar ritual, tetapi harus merupakan suatu penghayatan yang sangat dalam. Ya. Karena apa? Kalau nanti misalnya coronavirus tidak ada lagi, kita sekedar dia kembali ke gereja, ya sudah jalan seperti tidak ada apa-apa gitu loh. Ya, mungkin ini suatu peringatan juga bagi kita. Ya, kita mungkin tidak bersyukur dengan apa yang kita terima, bahwa rahmat itu begitu besar ketika kita menerima Ekaristi, menerima Yesus. Ya, sekarang kita bisa merasakan. Seringkali kekurangan, sakit dan penderitaan itu menjadi rahmat ketika bukan rahmat dalam artian yang lebih dalam, kita memiliki kesadaran yang lebih tinggi, lebih dalam gitu loh. Kesadaran yang lebih dalam akan sesuatu, terutama dalam hal ini kehadiran Yesus. Ini sekali lagi, kehadiran Yesus. Maka semoga Anda ketika kita semua tidak menerima Yesus, kita semakin menyadari kehadiran Yesus di dalam diri kita. Yesus bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang merupakan pencipta semesta alam ada dalam diriku, diri Anda. Masukilah, dengarkanlah dengan diam, dengan hening, dengan sunyi. Saya tidak akan bosan-bosan mengajak Anda untuk belajar diam dan hening dan sunyi. Tuhan itu begitu dekat dengan mulut, dengan hati, seperti kata Paulus. Karena dia ada di dalam. Nah, maka kesempatan di mana kita masih ada diberi waktu yang cukup panjang ini, maka perlulah supaya kita merasakannya, ya, ya, kehadiran Tuhan. Sehingga nanti ketika kita menerima Yesus sendiri, bukan hanya di mulut, tetapi meresap dalam kehidupan kita dan mengubah, ya, diri kita. Transformasi internal, batin. Dan saya kira itu yang mendasar. Jadi kesadaran ini harus kita memiliki kesadaran akan diriku bersama orang lain, akan diriku bersama Allah, diriku bersama alam semesta. Connectedness dengan seluruh jaringan-jaringan kehidupan kita. Tidak bisa sendirian. Kita ternyata nyata sekali. Ya. Semoga kita semua pada waktu Paskah ini, minggu ini, waktu ini 40 hari, kita gunakan dengan sesungguh-sungguhnya. Tuhan memberkati Anda, menyembuhkan Anda bagi Anda yang sakit lewat berkat tangan hamba-Nya ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.